wa bikum fi darain illa an qal babu adkaris sujud, bab yang membahas tentang zikir-zikir sujud. Fa idza faragha min adkaril i'tidali kabbara wa hawa sajidan wa maddat takbira ila an yad'a jabhatahu 'alal ard. Ya. Fa idza faragha, maka apabila telah selesai, min adkaril i'tidali, daripada membaca zikir i'tidal, yaitu kalimat Rabbana walakal hamd, kabbara, maka disunnahkan bertakbir, wa hawa sajidan, dan turun sajidan untuk melaksanakan sujud. Wa maddat takbira, dan dia panjangkan takbirnya, ila an yad'a jabhatahu, sampai ia letakkan keningnya alal ardi, di atas bumi atau di atas tanah. Ya, jadi kalau kita sholat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, ketika selesai Rabbana walakal hamd, langsung takbir lagi, Allahu akbar, sampai menyentuh keningnya di atas bumi. Jadi takbirnya dipanjangin, hadirin. Itu sunnahnya. Dan kita salaku makmum, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, si makmum kalau bisa jangan sampai dia turun sebelum si imam ngentukin jidatnya ke tempat sujud. Jadi imam turun dulu, Allahu akbar, baru makmum Allahu akbar gitu. Ya, itu sunnahnya ya. Jadi tidaklah disunnahkan makmum bergerak kecuali setelah imam sudah sampai keningnya ke atas bumi. Itu yang sunnah. Wa qad qaddamna hukma hadhihi takbirah, dan sungguh kami telah bahas sebelumnya hukum takbir ini. Wa annaha sunnatun, dan bahwasanya takbir ini adalah sunnah. Apa takbir, apa namanya? Takbir intikal. Ya, apa takbir intikal? Takbir perpindahan antara rukun dengan rukun. Lau tarakaha, sekiranya ada orang tidak membacanya, meninggalkannya, lam tabtul salatuhu, maka tidak batallah salatnya, wala yasjudu lis-sahwi, dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Itu yang dinamakan dengan takbir intikal. Fa idza sajada, maka apabila ia sujud, ata bi adkaris sujud, maka disunnahkan ia membaca zikir-zikir ketika sujud. Wa hiya katsiratun, dan bacaannya itu sangat banyak. Faminha, maka di antara bacaan sujud, ma rawainahu fi sahih Muslim, apa yang diriwayatkan Imam Muslim min riwayati Hudzaifah, daripada riwayat Hudzaifah al-mutaqaddimah, yang telah lalu, fir ruku', pada masalah ruku', fi sifati sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sifat salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kenapa sih kita kalau salat itu bukan sekedar zikir ya? Padahal dikatakan dalam Al-Qur'an, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Sebenarnya kalau kita ingat Allah aja cukup sebenarnya. Cuman baginda Rasul nggak begitu. Rasul sholat diri ya diri, entar ruku ya ruku, sujud ya sujud gitu. Nah, ternyata ada hubungan antara gerakan zahir dengan batin. Ya. Jadi kalau misal ada orang ikut kelas yoga tuh ya, diikut olahraga yoga, yang meditasi, duduk begini tuh, kenapa mesti begini gitu? Karena di balik sikap begini tuh ada pengaruh buat hati. Sama kayak doa, doa kenapa mesti begini? Karena ada pengaruh dengan hati. Cobalah kita doa begini sama begini, kira-kira lebih mantep yang mana itu? Yang angkat tangan. Karena orang kalau angkat tangan begini itu lebih kuat sifat harapnya ketimbang begini. Nah, begitupun sholat. Maka
Kalau orang pengen mantap spiritualnya, maka dia harus ikutin semua gerakan Nabi dalam sholat, semuanya. Baik angkat tangannya harus sama dengan Nabi, ya, sedekapnya harus sama dengan Nabi, rukuknya harus sama dengan Nabi, bahkan sujudnya harus sama dengan Nabi, agar sholat itu memberikan dampak spiritual. Ya. Makanya kalau ada orang sekedar-sekedarnya, angkat tangan sekedarnya, itu nggak masuk ke hati. Jadi sholat yang bisa memberikan dampak buat hati, ya, adalah sholat yang gerakannya itu sama dengan Nabi. Kalau nggak sama, maka nggak berikan dampak buat hati. Cuman sekedar gerak-gerak doang, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Coba dah kita tahiyat nih, ya kan kalau kita tahiyat pakai apa biasanya? Lunjuk. Coba ganti jari tengah dah, coba ganti dah. Asyhadu an la ilaha illallah, misalnya gitu. Ganti jari tengah atau jempol misalnya yang gede, gajah katanya kan gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, coba beda gak rasanya? Gitu. Maka jangan sepelein nih gerakan sholat. Ya. Kalau kita punya handphone kita rusak, kita taruh, kita servis di tukang handphone apa tukang laptop? Tukang handphone. Karena yang ngerti handphone siapa? Itu tukang handphone. Sama, yang nyiptain kita siapa? Allah. Maka kalau rusak, benerinnya kemana? Ke Allah. Ya. Jadi kita nggak bisa tuh ngarang-ngarang, ya gerakan sholat begini, gerakan sholat begitu, enggak. Ya. Bahkan sampai at-tahiyat aja, cara nunjuknya aja bagaimana, itu dijelaskan nanti. Dan itu harus sama, harus ada dalilnya yang menunjukkan bahwa kita ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu rahasia kata Imam Ghazali. Kalau pengen sholat kita berkualitas, manfaat buat batin, maka samakanlah sholat kita dengan sholatnya Rasulullah. Hina qara al-Baqarah wan Nisaa wa ala Imran fi raqatil wahidah. Ya, jadi ada riwayat dari Sayyidina Hudzaifah yang menjelaskan tentang sifat salat Nabi ketika Nabi baca Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam rakaat pertama saja. La yamurru bi ayati rahmah, di mana tidak melewati ayat rahmat, illa sa'ala, melainkan Nabi meminta kepada Allah rahmat tersebut. Wala bi ayati adab, dan tidaklah Nabi melintasi ayat tentang adab, illa sta'adha, melainkan Nabi berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Summa sajada, kemudian beliau sujud, faqala, lalu Nabi mengatakan subhana rabbiyal a'la. Tuh ya. Jadi bacaan sujud yang pertama subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan adalah sujud Nabi itu dekat daripada berdirinya. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru, Nabi dahulu sering dan memperbanyak ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, mengucapkan dalam ruku' dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini kemarin saya bilang ya, bacaan zikir ruku' sama sujud itu nggak cuma subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la. Ada yang lebih afdol, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih luas makna doanya, itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami, wa bihamdika, dan segala pujian hanya untukmu, allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya ya. Sudah saya jelaskan dulu ya bagaimana fadilah bacaan ini, luar biasa. Wa rawaina fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ma qaddamnahu fir ruku', juga sama, satu hadis yang telah kami bahas dalam ruku', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwasanya Rasul dahulu senantiasa membaca ketika ruku dan sujudnya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Jadi bukan cuman sekedar subhana rabbiyal
ya a'la, tapi ada subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada qala. Diriwayatkan dari sahih Muslim juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Ali radhiyallahu anhu ya. Jadi kalau kita baca Sayyidina Ali, itu ada yang baca karramallahu wajha. Ya. Kalau orang baca radhiyallahu anhu sampai karramallahu wajha, itu insyaallah masih ahlu sunnah. Ya. Tapi kalau ada orang baca Ali, ya alaihi salam, ya, an Sayyidina Ali atau Imam Ali alaihi salam. Yang kita tahu alaihi salam gelar buat siapa itu biasanya? Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Tapi ada yang bilang Ali alaihi salam, berarti itu orang Syiah. Ya. Tapi yang unik, Al-Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya itu menyebutkan satu hadis yang ada Ali alaihi salam. Ya. Berarti menunjukkan gurunya Imam Bukhari ada yang beraliran Syiah. Ya. Mungkin para jamaah sebagian belum tahu Syiah ya. Syiah itu adalah salah satu aliran teologi Islam. Jadi kalau Islam itu kepecah nanti banyak 73 golongan. Salah satu golongan yang sesat adalah Syiah. Ya, kantornya, tempatnya, masjidnya ada di sana tuh, dekat Penpil. Namanya ICC. Atau kalau kita bacanya ICC. Islamic Cultural Center, itu pusat Syiah. Kalau nggak salah sih se-Indonesia di situ. Ya. Seberangnya Libya. Pusatnya Wahabi. Seberangnya Markazul Lubah, rumah saya itu. Lengkap dah tuh. Untung nggak ribut itu. Ya. Apa bedanya Syiah sama kita? Kalau Syiah kalau sholat wajib pakai batu tanah liat, ditaruh di tempat sujud. Entar dia sujud di atas tanah tersebut, batu tersebut. Kalau nggak pakai batu nggak sah. Oh, Masya Allah. Di antara ciri Syiah. Yang kedua, kalau Syiah ya mereka meyakini bahwasanya Sayyidina Ali yang harus jadi khalifah seharusnya, bukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya. Dan ciri Syiah juga diantaranya mencela Abu Bakar, mencela Umar, dan mencela Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini berbahaya hadirin. Akidah ini sesat menyesatkan. Cuman apakah Syiah masih Islam? Naam, Syiah masih saudara kita. Jadi kalau ada imam Syiah, misal kata imamnya Syiah, bagaimana status jamaah kita? Jamaahnya makruh hukumnya. Berjamaah dengan orang sesat hukumnya makruh, termasuk berjamaah kepada wa maqali inna rahmatan. Itu hukumnya apa tuh? Makruh. Ya. Saya nggak nyebut nama ya. Saya nyebut wa maqali gitu. Jelas hadirin. Nah, ini Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka orang yang mengucapkan Ali radhiyallahu anhu ahlu sunnah. Ya. Atau yang kedua, karramallahu wajha. Apa artinya? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Apa maknanya? Dulu ketika ya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyebarkan ajaran Islam, diutus menjadi seorang rasul, itu hampir semua sahabat itu pernah sujud ame berhala. Hampir semua. Termasuk Sayyidina Utsman, termasuk Sayyidina Umar. Illa kecuali yang nggak pernah sujud kepada berhala, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, karena wajahnya tidak pernah sujud kepada berhala, maka ulama menggelari karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya. Tapi bukan cuma Sayyidina Ali yang nggak pernah sujud ame berhala. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun nggak pernah sujud ame berhala. Sayyidina Abu Bakar. Bahkan nggak pernah ikut-ikutan minum khamr kayak yang lain. Ditanya, ya Abu Bakar, kenapa ente nggak pernah minum khamr? Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Ya, saya
ketika ngelihat orang minum khamar, saya lihat efeknya. Itu banyak orang minum khamar setelah minum pada nyungkep ke jalan-jalan. Saya malu kalau saya jadi seperti itu tuh ya. Jadi fitrahnya manusia ya, malu kalau seandainya minum khamar hadirin. Ya, karena dampaknya jelek gitu. Ya. Nah ini, jadi yang nggak pernah sujud ame berhala Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Ali. Sehingga kalau karramallahu wajhah boleh disematkan kepada Sayyidina Ali, maka boleh juga karramallahu wajhah disematkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kalau di sini ngambil pertengahannya radhiyallahu anhu. Nah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tiap kali sujud mengatakan apa? Allahumma laka sajatu. Ya Allah, laka, hanya kepadamu aku sujud. Ya. Kenapa lakanya diduluin? Karena biar ada makna hanyanya. Kalau kalimatnya begini nih, Allahumma sajadtu lak, ya Allah aku sujud kepadamu, nggak ada hanyanya. Dimajuin lakanya, ya Allah hanya kepadamulah aku sujud. Ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih sujud kepada manusia? Jawabannya nggak boleh. Ya. Jawabannya nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang sujud ame manusia, sujud sampai kuburan, nggak boleh. Makanya nggak boleh sholat di depan kuburan ya. Kecuali sholat apa itu? Jenazah. Kenapa sholat jenazah boleh? Karena sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud. Boleh di depan kuburan. Kita nih misal kata nih ada teman kita meninggal, kita nggak sempat nyolatin, udah di kuburan. Boleh nyolatin, datang ke kuburannya sebagaimana sholat jenazah, ngadep kiblat dengan niat yang sama. Dengan syarat orang yang dikuburin tadi kita ngalamin meninggalnya. Lain ame orang yang nggak kita ngalamin meninggal. Contoh misalnya kita pengen datang ke makam Habib Luar Batang. Habib Luar Batang pas meninggal kita masih hidup nggak? Udah ada belum? Belum, ya nggak boleh. Kecuali misal kata kita zaman beliau meninggal kita hidup tuh nggak sempet nyolatin, ziarah ke sono nyolatin boleh. Cuman siapa yang sama dengan Habib Luar Batang ya 300 tahun lalu. Jelas ya. Jadi sujud kepada manusia nggak boleh. Tapi luar biasa kata baginda Rasul. Seandainya ada manusia yang boleh disujudin, maka seorang istri pantas sujud sama suami. Istri pantas sujud sama suami. Saking begitu luar biasa jasanya suami. Nah, terus ada kisah dalam kitab Syiar Alamin Nubala ketika Imam Muslim itu berjumpa dengan Imam Bukhari. Ini ada kejadian nih, Imam Muslim berjumpa dengan Imam Bukhari. Kan kalau kita runut, Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Tapi yang unik di kitab Imam Muslim kok nggak ada nama gurunya Imam Bukhari. Di Sahih Muslim nggak ada nama Imam Bukhari, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena ketemunya dengan Imam Bukhari itu setelah menulis Sahih Muslim. Nah yang unik ketika ketemu Imam Muslim di hadapan Imam Bukhari, bagaimana adabnya? Luar biasa. Ya. Apa kata Imam Muslim? Ya. Kurang lebih, ya Ustadzal Ustadzin, wahai gurunya para guru. Ya. Wa ya Syekhal Masyayikh, wahai syekhnya para syekh. Artinya Imam Bukhari ini gurunya para guru. Ya. Da'ni uqabbilu ya rijlak. Biarkan saya untuk mencium kakimu wahai Imam Bukhari. Jadi Imam Muslim datang kata Imam Bukhari, kakinya Imam Bukhari dicium. Bukan cuma tangan hadirin. Cium tangan biasa. Ya, kita ame guru cium tangan biasa. Ini cium kakinya Imam Bukhari. Jadi kalau ada yang mengatakan cium tangan itu katanya syirik, cium tangan katanya nggak boleh, ini jangankan cium tangan, cium kaki Imam Bukhari dicium sama Imam Muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa tadi? Ya, boleh kita cium tangan, cium kaki, yang nggak boleh sujud, beda kan? Ya. Sering pernah kita cium kaki orang? Ya pernah pas kita lagi lebaran, sungkem namanya. Ya. Artinya apa? Ini yang perlu jadi pelajaran buat kita. Bagaimana seorang murid memuliakan gurunya. Ya.
Cuman kalau ada beberapa ulama termasuk Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ya, itu nggak senang kalau muridnya cium kaki, nggak senang. Ini kalau ada orang cium tangan bolak-balik masih dikasih. Cuma kalau cium kaki beliau jangan. Masih mending lagi ada seorang ulama namanya Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti jangankan ya cium kaki, cium tangan aja nggak dikasih. Cium tangan nggak dikasih, subhanallah. Ini ada seorang ulama. Kalau kita yang namanya cium tangan ulama biasa, ini nggak dikasih sama sekali. Ya. Beliau bilang saya malu. Ya. Ini orang yang cium tangan saya nggak tahu dosa saya. Allahu Akbar. Begitu tawadunya. Ya. Nah, lantas begitupun ya guru mulia kita Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafidh. Habib Umar itu ya justru malah mau dicium tangannya. Kenapa? Aneh takut kalau nanti aneh nggak kasih orang cium tangan, padahal orang cinta sama aneh. Aneh takut nanti di hari kiamat ketika aneh minta tangannya Rasulullah untuk aneh cium, Rasul nggak kasih tangannya. Ya. Jadi masing-masing ulama bertindak punya alasan. Yang dicium tangannya punya alasan, yang nggak mau dicium tangannya punya alasan. Ya. Memang ya kita kan yang namanya murid kepada guru, itu cium tangan guru itu bukan sekedar takziman, tapi mahabbatan karena cinta. Ya. Kalau bahasa kata kita pengen cium tangan ulama ditarik, itu kalau seandainya ada orang pengen banget cium tangan ulama, terus tangannya ditarik pas kita pengen cium tangannya, itu kalau bahasa kata kayak orang menyatakan cinta tapi ditolak gitu. Ya. Nah, ini makanya terkadang kayak sekelas Habib Umar itu, beliau itu melihat kondisi kayak tadi. Aneh takut kalau aneh nggak kasih tangan aneh buat dicium orang, aneh takut nanti tangannya Rasul nggak dikasih buat aneh cium. Sallu ala Muhammad. Maka tadi dikatakan Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepadamulah aku sujud, karena tidak boleh sujud kepada selain Allah. Wa bika amantu, hanya kepadamulah aku beriman. Walaka aslamtu, hanya kepadamulah aku berpasrah. Sajada wajhi, wajahku bersujud. Lilladzi, kepada yang khalaqahu, menciptakannya, wa sawwarahu, dan membentuknya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan yang telah menciptakan pendengarannya dan penglihatannya. Tabarakallah ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Tuh ya, ini bacaan Rasulullah ketika sujud ya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis sahih dalam kitab Sunan an Auf bin Malik maqaddamna fi faslil ruku', juga kita pernah jelaskan dalam pasal ruku'. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a ruku'ahu tawil, Rasul pernah ruku'nya begitu panjang. Apa yang dibaca? Yaqulu fihi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Maha suci Allah yang memiliki jabarut. Apa jabarut? Satu alam antara alamul mulki dan alam malakut. Ya. Jadi hadirin, kita ini sekarang berada di alamul mulk. Alam mulk. Ya. Nah, kalau kita ya punya ilmu, ya, kita bisa menembus alam yang selanjutnya, namanya alamul malakut. Itu alam para malaikat ya. Yang bisa sampai ke sana ya diantaranya para wali-wali Allah. Nah, diantara alamul mulki dan alam malakut ada alam namanya alam ya jabarut gitu. Warwaina fi kutubi sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yang mengatakan wa idza sajada ay ahadukum falyakul subhana rabbiyal a'la salasan wa dzalika adna. Dalam hadis yang lain, kalau salah seorang dari kalian sujud, maka hendaknya katakan 3 kali subhana rabbiyal a'la, dan yang demikian itu yang paling rendahnya. Jadi kalau kita pengen dapat sunnahnya yang sempurna, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa rawaina fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dalam sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan iftaqattun Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, suatu malam aku kehilangan Rasulullah ya. Jadi kalau bahasa kata, Rasul lagi nginep di rumah Sayyidah Aisyah
Pas malam-malam Sayyidah Aisyah bangun, Rasul nggak ada. Nyari di mana suami saya. Fatahassastu, maka kemudian aku mencarinya. Dalam riwayat yang lain fatajassastu, aku nyari-nyari di mana Rasulullah. Fa idza huwa raqiun aw sajidun, maka tiba-tiba aku dapatkan Rasul dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud sedang membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ya, ini bacaan sujud juga. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi kalau kita nih lagi bosen baca subhana rabbiyal a'la, baca ini boleh gitu ya. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, dijadikan ibadah zikiran itu macam-macam karena Allah tahu kita orangnya bosenan. Ya, manusia kan sifatnya apa? Bosenan. Gitu. Makanya yang lagi sedih baca astagfirullah, astagfirullah. Lagi senang alhamdulillah. Lagi ada hajat sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Dia pengen kurus, di puasa ibadahnya. Ya. Dia pengen sehat, dia sholat. Capek sholat, dia baca Quran. Banyak ibadah itu, nggak satu jenis. Ya. Agar apa? Agar orang nggak bosan ibadahnya. Ya. Dalam riwayat Muslim, fawaqatu yadi ala batni qadamai. Nah, dalam riwayat Muslim nih, ketika Sayyidah Aisyah nyari Rasul, kan gelap rumahnya ya. Tiba-tiba aku pegang tuh dengan tanganku itu kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid, dan beliau dalam kondisi di masjid, wa huma mansubatani tuh, dan kedua kakinya itu ditegakkan. Ini dalil nih. Dalilnya mazhab Imam Abu Hanifah, kalau istri nyenggol suami nggak batal. Ya, istri nyenggol suami nggak batal. Karena pernah Sayyidah Aisyah megang kaki Rasul, Rasul lagi sholat, gitu. Ya, cuman kalau kita mazhab Syafi'i nyenggol bini apa? Batal itu. Nabi lagi sujud baca apa? Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik, ya Allah aku berlindung dengan keredoanmu dari kemurkaanmu. Wa bimu'afatika min uqubatik, dan dengan ampunanmu dari siksamu. Wa a'udzubika minka, ini dia, aku berlindung denganmu darimu. Aku berlindung denganmu darimu. Apa maksudnya? Aku berlindung bika dengan rahmatmu, minka dari azabmu, maksudnya begitu. Nah, ini hadirin ya, ajib, masya Allah ya. Jadi kalau seandainya kita dihitung ame Allah hanya dari dosa, saya yakin nggak ada yang ke masjid nih pagi hari, tidur semua. Seandainya kita dihitung diri kita dari dosa kita, satu dosa cukup bikin kita nggak makan setahun. Kalau Allah hanya melihat sisi dosa, gara-gara maksiat sekali setahun kelaparan, kenapa? Allah marah sama kita. Tapi subhanallah, Tuhan kita Allah yang maha rahman, maha rahim. Walaupun kadang subuh kesiangan, siangnya maksiat, siangnya masih makan. Karena Tuhan kita Allah. Coba kalau Tuhan kita manusia ya, geregetan kita nggak sama kita nih. Ya. Dibiarkan tuh banyak orang-orang zalim, orang-orang maksiat, orang-orang korupsi. Itu kalau orang jahat model kayak begitu tuh, itu Allah udah nggak kasih makan tuh. Kalau Tuhannya kita. Tapi karena Tuhan kita Allah, ini luar biasa ya. Kalau ada istilah, Ustadz kok negara kita kok makin hancur ya, makin begini, undang-undang dan sebagainya. Iya, yang namanya rumah, kalau pengen diperbaharuin, kudu diapain? Dihancurin. Rumah kalau pengen diperbaharui, diperbagus lagi, diapain dulu? Dihancurin. Ya. Makanya semakin hancur, nanti insya Allah semakin apa tuh? Bagus. Insya Allah. Ya. Itu baik sangkanya kita. Ya, baik sangkanya kita. Maaf kata, ada orang begajulan, begajulannya nanggung. Ya. Begajulannya nanggung, susah tobatnya.
Tapi kalau emang nih begajulannya emang udah luar biasa, semua udah dicobain sama dia dari A sampai Z, itu maksiat. Yang begini nih insya Allah lebih gampang taubat. Kenapa? Lah udah semua, penasarannya udah hilang. Nah kalau kita kadang-kadang kan, emang gimana sih rasanya intisari, gimana rasanya? Gimana sih rasanya main judi? Belum tahu dia, belum pernah tuh. Akhirnya dicobain, enak juga ya gitu. Akhirnya ketagihan tuh. Mending yang udah tuh. Ya, makanya saya kalau ngelihat ada orang maksiatnya parah, ya tinggal doain aja. Ya. Jelas hadirin. Ya, makanya kita ya kudu baik sangka. Kalau negara kita lagi dalam kondisi kayak begini, ya mudah-mudahan dengan rusak serusak-rusaknya entar bakal jadi baru lagi. Gitu ya. La uhsi sana'an 'alaika anta. Aku nggak bisa ya Allah menghitung pujian yang pantas buat engkau ya Allah. Kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri itu ya. Jadi kalau kita pengen muji Allah, nggak bisa kita puji Allah, nggak bisa kita hitung kebanyakan nikmat yang Allah kasih sama kita. Ini nikmat pagi ini aja nih, Allah kasih banyak banget. Bangun tidur bisa napes, nikmat dari Allah. Coba bangun tidur ngenapes, mampet. Yang kedua, saya punya saudara ketika bangun tidur matanya gelap, ada darah. Enak gak? Nggak enak. Imam Bukhari usia 3-4 tahun kalau nggak salah, pokoknya usia masih kecil. Ketika bangun tidur matanya nggak ngelihat, hadirin. Bayangin coba, buta. Divonis sama dokter. Kata dokter di zaman itu, nih bu, anak ibu udah nggak bisa ngelihat lagi. Ibunya nangis. Kenapa? Ibunya naruh harapan sama Imam Bukhari, dia akan jadi ulama. Tapi kenapa matanya buta? Tuh ibu tiap malam doa. Akhirnya Allah sembuhin. Gitu. Tapi setelah sekian lama baru disembuhin sama Allah. Nah, jadi kita bangun tidur mata nikmat, bisa ngelihat, nikmat dari Allah. Ya. Ya kita bisa duduk di sini pantat nggak bisulan ya, alhamdulillah. Kan kalau bisulan serba salah, nyungging salah. Makanya orang kebanyakan pikirin nikmat yang gede-gede, orang nggak pikirin nikmat yang kecil. Nih nikmatnya kita bisa makan. Ada orang lebaran dikasih kacang ya, giginya masih ada, enak nggak makan kacang? Coba kalau udah nggak ada giginya, diemut tuh kacang, bayangin tuh diemut. Sampai lembek tuh kacang baru dimakan sama dia. Berkurang nikmatnya. Lebaran Idul Adha nggak bisa makan daging, kenapa? Udah nggak ada giginya. Ya. Makanya suatu hari ada seorang raja. Ini raja lagi milad, lagi ulang tahun. Punya anak 3 biji pangeran. Ini pangeran masing-masing ngasih hadiah. Anak pertama ngasih hadiah apa? Ngasih hadiah harta. Dikasih raja harta, emas dan sebagainya. Yang kedua dikasih kendaraan mewah. Zaman itu kuda dan sebagainya. Nah yang ketiga dikasih garam segenggam. Si raja marah, ini apaan nih hadiah garam? Itu saudara ente ngasih harta, ngasih kendaraan, ente kenapa ngasih garam? Si anak kesel. Besok pagi ya, si raja lagi makan. Ketika lagi makan, semua makanan yang dimakan hambar, nggak ada rasanya. Dipanggil koki sini, masakan apaan ini? Kenapa Pak Duka? Ini ente masak apaan? Ente nggak bisa masak. Kok nggak ada rasanya? Begini raja, tadi pangeran nyuruh saya, katanya raja nggak demen ame garam. Buktinya saya kasih garam apa? Nggak mau, marah. Berarti raja nggak demen garam. Ya udah, saya bilang ame tuh dia bilang sama saya udah nggak masak, nggak usah pakai garam. Akhirnya udah saya masak nggak pakai garam. Akhirnya raja berpikir, oh ternyata yang diberikan oleh anak saya yang ketiga, garam itu ternyata itu adalah nikmat. Ya, hadiah besar itu. Coba kita masak nggak pakai garam, gorengan nggak pakai garam enak gak? Nggak enak. Ya. Makan bubur nggak pakai garam, agak enak. Nasi goreng nggak pakai garam, agak enak. Jangankan makanan yang asin, makanan yang manis aja pakai garam, betul ibu-ibu? Kita kalau bikin kue pakai garam nggak bu? Pakai garam, bikin kue ada campuran garamnya, makanya ada asin-asin, ada gurih-gurihnya.
Tuh pelajaran buat kita, jangan melulu mikirin nikmat yang gede, nikmat kecil juga nikmat. Ya. Nah jadi kalau kita mau bersyukur gak usah repot-repot ya. Gak usah kita bersyukur tuh kudu ke warpat dulu, ke puncak dulu baru bersyukur. Ya. Kadang-kadang kan bini begitu, yang kali-kali napa ke puncak gitu. Ke depan gang mulu jalan-jalannya. Ya. Ya boleh kita ajak sesekali, tapi kalau misal kata kita jalan ame suami kita ke depan nyirup udara seger cukup, udah alhamdulillah. Yang penting sama suami kita kan gitu ya. Jangan sampai suami kita ame yang lain, nauzubillah min dzalik ya. Naam. Wa ruwaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa ammar ruku' fa'adhimu fi rabb. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasul berkata, adapun ruku' maka agungkanlah Tuhan. Wa amma sujud, adapun ketika sujud fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, maka ketika sujud itu layak, itu pantas untuk diijabah doanya kalian. Tuh. Jadi kalau kita ruku, subhana rabbiyal azim, besarkan Tuhan. Tapi kalau kita sujud, nah disuruh banyakin doa. Ya. Cuma dalam fikih, kalau kita lagi sujud jadi makmum jangan. Kenapa? Jadi makmum ngikutin imam. Ini kadang ada makmum sujudnya panjang banget, imam udah tahiyat dia masih sujud aja. Seandainya nih imamnya cepet bacanya, makmum sujud, imam udah bangun tahiyat akhir, si imam salam assalamualaikum, makmum yang sujud batal. Kelamaan sujudnya. Karena tidak boleh seorang makmum ketinggalan 2 rukun dari imam. Jadi kalau si makmum sujud, imam bangun 1, imam salam 2, gitu, batal. Makanya kapan kita sujud panjang? Ketika sholat sunnah. Mau panjang sejam boleh, mau 2 jam boleh. Ya, yang kemarin kita kisahkan Rasul ketika ruku, panjang rukunya sama seperti bacaan suratul Baqarah. Itu luar biasa panjang itu. Wa rawaina fi sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrab ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid, tempat paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah dalam kondisi sujud. Fa aksirud doa, maka perbanyaklah berdoa. Ya. Dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi, Rasul berkata kepada dalam sujudnya, Allahumma ighfir li dzambi kullahu dikkahu wa jillahu. Ini cakep nih. Ya Allah, ampunin dosa saya, dikkahu yang kecil-kecil, yang halus-halus, wa jillahu dan yang gede-gede. Dosa ada yang halus, ada yang gede. Suatu hari ada seorang ulama namanya Sarri As-Saqati. Sarri As-Saqati. Ini gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Sarri As-Saqati suatu hari dia punya ruko di pasar, toko di pasar. Dia lagi di luar nih, lagi nggak di toko. Tiba-tiba ada orang mengabarkan, ya Sarri, pasar kebakaran. Bukan pasar Manggarai ya, bukan yang kemarin, bukan, beda. Pasar kebakaran. Imam Sarri As-Saqati karena ngerasa di pasar itu ada warung dia, ada toko dia bergegas ke pasar, pengen tahu bagaimana tokonya. Ketika ya Sarri As-Saqati itu sampai di pasar, ternyata dia dapatkan warungnya nggak kebakaran, warung dia doang, yang lain angus, warung dia doang nggak kebakaran. Lantas diucapkan karena gembira, alhamdulillah. Gara-gara mengucap alhamdulillah ada suara teguran. Apa tegurannya? Ya Sarri, kenapa ente bisa bersyukur di saat orang pada sedih? Kenapa ente bisa bergembira di saat orang sedang sedih? Ya. Langsung istighfar 30 tahun. Istighfar aja tuh, mentobati dosa, cuman bilang apa tadi? Alhamdulillah di saat orang lagi pada susah.
Itu dosa apa itu? Dikohu. Dosa yang halus, yang kecil. Yang kalau kata kita mah nggak dosa itu. Betul. Dosa nggak? Ya nggak dosa. Alhamdulillah warung aneh selamat. Tapi buat para wali hal kayak begitu itu dosa yang sangat-sangat halus. Sering nggak kita itu gembira ketika orang susah? Ya kadang-kadang ada aja gitu ya momennya. Kita naik motor, teman kita nyungsruk, bukan ditolongin, diketawain dulu. Iya, ngopi bang, ngopi, gitu, ngopi. Baru ditolongin, itu masih mending ada yang divideoin dulu kan gitu. Ayo bang, ayo bang. Itu kan namanya apa ya? Bergembira ketika orang lagi susah. Ya, sebenarnya nggak boleh. Ya. Nah, itu makanya tadi dikatakan, ya Allah, aku minta ampun atas dosa apa ya? Dosa yang halus dengan dosa yang besar. Padahal Nabi nggak ada dosanya. Nyontohin kita ini. Wa awwalahu wa akhirahu, dosa dulu ame dosa yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirruhu, dosa yang nampak jelas dan dosa yang tidak terlihat tuh ya. Nah, jadi hadirin tuh ya, itu zikirnya ruku. Nah, sekarang saya pengen ngejelasin tata cara ruku. Ada waktu sedikit. Bukan ruku, sujud. Sujud itu ya wajib ya kita mengerjakan 7 rukun sujud. Yang pertama jidat. Yang kedua tangan kanan dan kiri. Ya, yang keempat dengkul kanan dan dengkul kiri. Yang keenam kaki kanan dan kaki kiri. 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu rukun. Wajib setiap orang itu berdiri sujud di atas itu. Nah, yang nggak masuk hitungan apa? Hidung. Ya. Hidung nggak masuk hitungan sujud. Maka kalau orang sujud pakai masker, sujudnya sah. Cuman sebagian ulama mengatakan makruh kalau seandainya sujud tapi nggak ngentuk hidung. Jadi kalau bisa ketika kita sujud yang kita entukkan jidat juga hidung. Nah, semua anggota sujud baik tangan, kaki, dengkul itu boleh ketutupan ame baju atau bahan. Contoh, kita sujud nih, kita pakaiin sarung tangan, boleh. Atau kaki kita pakaiin kaos kaki, boleh. Tapi cuman satu yang nggak boleh, ketutupan ame bahan. Apa itu? Jidat. Ya, jadi kalau ada orang sholat, misal katanya di sholat nih, dia pakai sorban. Ya, jadi kalau orang sholat itu tidak boleh dia itu sujud di atas sesuatu benda yang kalau digerak ikut gerak. Contoh, saya sholat nih, ini sorban kalau saya ruku ikut gerak kan? Maka sorban ini yang ikut saya gerak, kalau sujud nggak boleh nih. Nah itu nggak boleh ya, jidat kita kena ini, kena. Yang sering emak-emak nih kalau pakai mukena, ya kan pakai mukena tuh, kan sujud. Mukena kan kalau orangnya diri ikut diri gak mukenanya. Maka nggak boleh ketika orang sujud tuh mukena ini nutupin tempat sujudnya begitu. Nggak boleh kena ini nih. Ya. Tangan boleh gak tangan ketutupan? Boleh. Kalau tangan boleh. Misalnya sejak sorban saya ke sini tuh, boleh. Tapi kalau jidat nggak boleh. Jelas? Makanya kadang ada orang ketika sholat pakai sorban, pas lagi sholat sorban ditaruh sini, ditaruh bawah. Nah itu satu yang pertama, kenapa ditaruh bawah? Kadang nih orang gagah husuk gara-gara sorban. Sholat begini, pas ruku ya jatuh, tarik lagi. Jadi ribet ngurusin gini, udah taruh aja dah gitu. Yang kedua, dia takut ketika dia sholat nanti sorbannya nutupin tempat sujud. Bisa dipahami? Ibu-ibu jelas. Jadi kalau sholat sujud tidak boleh kealangan ame kain mukena. Tuh. Nah jadi demikian ya. Jadi harus tuh kena dari yang namanya jidat. Nah cuman kebanyakan orang kadang salah persepsi. Ada yang bilang gini, ini kalau rambut kita jatuh satu aja, katanya nggak sah itu ya. Ini mitos namanya ya.
Banyak mitos-mitos di kampung tuh yang beredar, habis wudhu nggak boleh makan, batal. Mitos. Habis wudhu boleh makan, wudhu nggak batal gara-gara makan. Ya. Jadi kalau habis wudhu makan boleh, cuman sebelum sholat kumur dulu, takutnya nasi padang nyelip, ketelan lagi sholat. Ya. Jelas Ibu? Yang kedua apalagi mitos, kalau kita nikah tuh ijab kabul harus 1 napas. Nah ini juga sama, mitos juga. Boleh ngambil napas, saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin, boleh. Jangan saya terima nikahnya tunai gitu. Wah putus tuh tadi putus, ya enggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh lagi nikah diselip omongan yang kagak ada hubungannya menikah. Nah dia contoh nih, ini dia punya ruko, yang punya ruko kawin, saya terima nikah dan kawinnya. Ada temennya bilang, bang toko buka aja, yaudah lu buka sono, saya terima nikahnya. Itu baru nggak boleh tuh, karena keputus ame omongan yang nggak ada hubungannya sama nikah. Nah termasuk tadi tuh, 1 rambut yang turun itu tidak sah katanya gitu. Enggak ya. Jadi yang jidat ini kata ulama itu yang wajib kesentuh sebagiannya saja. Jadi kalau misalnya kita punya jidat begini tuh nggak mesti diangkat begini. Sujud begitu nggak mesti. Ya. Begini juga sah selama masih ada bagian yang kena. Kalau mau ngecek silakan sholat di tempat yang kagak ada karpetnya, di ubin. Kan merasa dingin tuh. Kalau kita sujud ada dingin-dingin di sini, nah berarti kena tuh. Tapi kalau kita sujud kagak berasa dingin, nah berarti ketutupan, ya jelas. Jadi nggak mesti semuanya dibuka begini. Tuh ya. Cukup sebahagiannya nggak jadi masalah. Ya. Dan yang buat perempuan, wabil khususnya kalau kita pakai mukena, tuh perhatiin ya, itu bagian muka jangan sampai kelihatan luarnya di bagian sini nih. Karena bagian wajah cuman sampai sini tulang. Jadi kalau kita pakai mukena misalnya, itu jangan sampai begini hadirin. Nah, ini kelihatan nih bawahnya nih. Tapi kita pakai sampai sini. Kalau bisa biar aman taruh di atas dagu. Nah, sini tuh. Ya. Ini aurat perempuan. Kalau kita tarik ke sini nih, nah itu dia tuh. Bagian bawah ini bukannya muka ini. Ini aurat. Ya, jadi ditarik ke atas nih. Kalau lagi sholat, nah tarik begitu ya. Bisa dipahami? Ya, tuh. Nah, itulah ya. Jadi kalau kita lagi sujud ada 7 rukunnya, semua boleh ketutupan kecuali apa? Jidat. Wajib nyentuh walaupun sebagiannya. Nah, terus ada lagi Ustadz, saya sujud di sejadah tebel banget sejadahnya. Nah, itu nggak sah. Jadi kalau kita sujud di sejadah yang tebel banget kayak kasur gitu, itu nggak sah. Ya. Apalagi sujud di tempat yang lebih tinggi. Ini kayak gini nih. Kakinya di situ, palanya di situ. Sehingga posisi bokong sama ame pala, itu nggak sah. Ya. Makanya nggak boleh sujud di atas tajatan gitu. Begini tuh itu. Tapi boleh sujud di atas turunan, boleh. Cuman apa tuh? Jelas ya, karena dalam sujud itu harus lebih tinggi bokong daripada pala. Kalau sama atau lebih nggak sah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bebas ya, mau nanya apa aja boleh.